saya mau kembali ke Pak Acul atau Konsina. Tadi dari berbagai tanggapan daripada narasumber bahwa angka ke 30.000 yang internal saja dan terkait dengan proyek masalah ini yang bakal dibutuhkan. Belum lagi supportingnya di luar, mungkin bisa 20-30.000 lagi mungkin yang harus support. Problemnya tadi dikatakan bahwa sama Ibu Syane bahwa tempat proyek ini berada adalah satu dari daerah yang termiskin ada di Maluku juga. Maluku pun sendiri sudah bagiannya pada negara, mungkin provinsi yang termasuk termiskin di Indonesia begitu. Nah, termiskin dalam arti tentu ada problem dalam pendidikan, problem dalam apa? Bagaimana kita menyerap tenaga yang 70% ini yang harus warga Maluku dalam beberapa tahun ke depan. Pola-pola apa yang digunakan sehingga masyarakat Maluku sendiri tahu bahwa apa sih yang mereka harus lakukan dan siapkan untuk memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri ini. Karena industri ini tentu butuh standar yang tinggi juga. Tidak semua orang yang tamat SMA, tamat STM atau begitu bisa diterima begitu saja. Mungkin Pak Acu bisa punya penjelasan gradually gimana sih persiapannya begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi mungkin yang tadi saya tangkap dari pembicaraan sebelumnya, Pak Yan, Pak Semi, Pak Anton dan Usiane, memang kita saat ini fokus bagaimana persiapan sumber daya manusia. Tadi saya sampaikan di depan bahwa dengan kami beberapa waktu coba studi banding ke Bintuni itu adalah bekal yang paling baik buat kami. Dan salah satu lembaga pelatihan itu benar-benar mereka mempersiapkan dari bagaimana masyarakat Papua yang mungkin sama dengan masyarakat Maluku, yang punya masalah yang sama, problem yang sama, dan mereka bisa, saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka bisa memperdayakan semua masyarakat Papua, terutama di Pulau Bintuni. Mungkin nanti kita terutama di Tanimbar, bisa bekerja secara optimal, semua terserap. Semua ini bisa dilalui dengan beberapa tahapan yang sudah ada diajukan oleh lembaga pelatihan tersebut. Tinggal mungkin nanti saya minta tolong dari Pak Anton, Pak Peda, tolong segera evaluasi proposal mereka, sehingga kita bisa segera mulai. Karena walaupun masih 2 tahun di depan mata kita, tapi ada 3 tahap yang mereka usulkan. Mungkin ada pelatihan yang non-teknis, kemudian ada tahap kedua terkait persiapan bagaimana pelatihan perhotelan, restoran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tahap ketiga masalah pelatihan teknis. Karena semua ini mereka butuh standar internasional dan akan mengeluarkan sertifikasi. Karena ini perusahaan migas semuanya pasti bersertifikat, sehingga lembaga ini sudah sangat kompeten untuk mengeluarkan sertifikat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang ada di proyek Masela nanti. Karena ini identik dengan yang ada di Bintuni. Saya juga pengalaman di beberapa proyek di Pertamina dulu hampir sama. Problemnya bagaimana kita menghadapi pada saat belum mulai pekerjaan, apa yang harus kita lakukan. Sehingga mungkin tadi saya sangat terima kasih atas masukan-masukan ini, itu jadi catatan buat kami, saya dari sisi BUMD, mungkin Pak Anton dari Bapeda, bagaimana kita bisa berlari cepat. Ini waktunya sudah sangat dekat, dan dari diskusi ini pasti di benak Bapak Ibu, ini realnya kapan? Kita semua dalam tahap perencanaan, tapi insya Allah saya yakin tahapan ini sedang berjalan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pelatihan ini bisa langsung dilaksanakan karena mereka sudah tentukan ada satu tempat pelatihan, walaupun kita tahu di Tanimbar juga sudah ada lembaga pelatihan di sisi kabupaten. Dari kami provinsi juga dari lembaga pelatihan ini melihat mungkin yang paling bagus tempatnya adalah di Kota Ambon, sehingga dari manapun bisa datang untuk berlatih di Kota Ambon, dan tempat itu sudah mereka pilih. Tinggal bagaimana dari pihak Provinsi Maluku
bisa menyetujui dan menetapkan bahwa ini sudah layak dimulai dan kita sudah bisa memulai. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak di kabupaten, terutama kabupaten terdampak, yaitu di Tanimbar, di MBD maupun di Aru. Karena 3 kabupaten itu sangat-sangat merasakan bagaimana kesiapannya dari sekarang, bagaimana pelaksanaan, dan mungkin sampai pada saat masa produksi yang nanti kita pikirkan sampai tahun 2055. Kalau tidak diperpanjang, ya kita nanti lihat kondisi ke depan seperti apa. Mungkin itu, Pak Yon. Bayangan saya seperti ini, Pak Acu, bahwa membangun satu industri ini kan dari nol. Artinya kita membangun industri dari nol. Kita base-nya itu kita belum punya pengalaman apa. Saya punya pengalaman panjang dengan perusahaan Jepang. Mereka pada saat membangun satu industri di suatu tempat yang baru, itu mesti ada masa peralihan yang mulus. Artinya mesti ada masa pendampingan daripada yang expert. Itu satu dulu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang terlibat di situ sebanyak mungkin itu dilakukan training di tempat yang sudah mapan, yang sudah jalan dengan baik. Sehingga pada saat dia kembali, kalau dia training 1 tahun gitu, semua bagian gitu, 2-3 orang satu bagian, 4 orang. Pas saat dia kembali, dia sudah tahu apa yang merupakan tanggung jawab dia. Kalau hanya mengharapkan training bayangan saya, itu kan belum real apa yang akan mereka kerjakan nanti pas saat industri. Nah, jadi kemudian juga sangat menarik apa yang disampaikan Pak Yan tadi, bahwa tenaga persiapan itu kan kalau training apa yang dilakukan di Ambon mungkin sebagai tenaga worker mungkin masih bisa ya, tapi untuk menyiapkan tenaga middle itu juga nggak 1-2 tahun jadi. Gitu. Tenaga middle management itu adalah orang-orang yang basicnya yang dibutuhkan ya, apakah dunia geologi dan lain-lain. Tapi itu kita mengharapkan ini dari anak Maluku yang saat ini belum ada. Gitu. Taruhlah kita meng-hire anak sekarang yang terbaik di anak SMA Maluku, kita berikan beasiswa yang baik di luar negeri dimanapun, itu mungkin salah satu contoh. Lalu mereka dimagangkan nanti di Bontang atau di Natuna dan yang lain untuk berapa tahun. Saat mereka siap semua, mereka akan harus pulang kembali. Nah, planning jangka panjang ini yang biasanya pola-pola begini dilakukan oleh orang-orang Jepang, sehingga saat produksi itu start itu berjalan dengan mulus. Tidak setelah semua orang baru, semua orang kaget, lalu ada konsultan yang mengerti, cuma dia yang agak stres sendiri karena dia tidak bisa meng-hire begitu banyak orang dengan problem yang begitu banyak saat produksi. Nah, mungkin usulan saya Pak Acu, mungkin juga perlu dipikirkan juga bagaimana proses magangnya sehingga transisi perubahan nanti menjadi lebih mulus begitu. Bagaimana Pak Acu? Ya, jadi mungkin salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, bahwa pemerintah Provinsi Maluku, mungkin Pak Jan nanti tolong tambahkan, sudah 2 tahap mengirimkan untuk melakukan sekolah S1 Geologi di Universitas Padjadjaran. Dan sekarang udah tahap kedua. Tahap kedua masing-masing angkatan kurang lebih 40 orang. Sehingga yang kita harapkan setelah mereka selesai, apakah mereka langsung bisa terjun kerja. Kalau langsung ke Masela pasti belum siap, karena pekerjaannya belum ada. Untuk di BMD kami, alhamdulillah saya sudah merekrut beberapa orang tenaga geologis yang membantu saya. Kemudian saya sudah koordinasi dengan SKK Migas, karena SKK Migas mengkoordinir semua K3S atau operator yang ada di Indonesia. Mereka sedang merumuskan bagaimana supaya kurang lebih 80 orang geologis yang dari Maluku yang sudah selesai bisa magang di semua perusahaan minyak di Indonesia terutama. Ini lagi berproses. Saya selalu koordinasi dengan teman-teman SKK Migas, kebetulan saya kenal dekat, sehingga mudah-mudahan mereka bisa mengalokasi paling enggak jalan dulu lah kita lihat, sehingga di seluruh perusahaan migas yang ada di Indonesia mereka bisa isi 1-2 orang, bisa masukin beberapa orang, sehingga pada saat masalah jalan tadi yang disampaikan Pak Iwan di level middle atau di topnya mereka bisa isi. Itu dari sisi geologis. Kita juga masih pikirkan bagaimana untuk manajerial dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Anton bisa tambah. Ya, terima kasih Pak Acu penjelasannya. Bayangan saya bahwa
Kalau kita berbicara 70% berarti dari 30.000, berarti kita 21.000, itu bukan angka yang sedikit. 21.000 itu harusnya anak Maluku, kan target kita seperti itu. Jadi mesti punya stok data yang jelas bahwa saya bakal dapat mengajar berapa tahun ini dari Maluku Tengah sekian ratus orang, tahun kedua sekian ratus orang. Lalu angka 21.000-nya itu apa gitu. Poin-poinnya itu harus buat saya kalau saya orang bekerja di dunia profesional harus jelas target 21.000 itu dari mana. Apakah secara gradually 2027 baru mungkin 20%, naik 30%, someday begitu, someday-nya 10 tahun setelah berproduksi baru bisa memenuhi. Tetapi harus punya target yang jelas dan keberpihakan yang jelas terhadap anak Maluku. Nah, saya mau ke Pak Anton dulu. Pak Anton, dari berbagai penjelasan yang tadi, ada satu poin yang saya tangkap gitu. Sepertinya proyek besar Maluku itu tidak jelas siapa dirijen utamanya gitu. Artinya ini kan proyek besar, bukan hanya bicara proyeknya saja, bicara infrastruktur yang lain-lain gitu ya, yang juga pendukungnya. Kata Pung Semi tadi, supportingnya juga banyak harus disiapkan. Tidak mungkin juga semua dibebankan kepada Bapeda yang atau instansi pemerintah yang menghandle itu, karena ini pekerjaan yang sangat besar yang rutin harus dikerjakan setiap hari dan banyak gitu. Bayangan saya itu harus ada, kalau orang Jepang bilang harus ada chief engineer-nya yang memanage totally semua proyek ini, sehingga semua yang terkait dengan proyek dan non proyek yang terlibat itu dia terbicarakan dengan baik, terdeskripsikan dengan baik, sehingga tidak ada ekses di kemudian hari. Taruhlah masalah AMDAL umpamanya, itu harus jelas bagaimana pengerjaan penjelasan kepada masyarakat dan yang lain. Kalau hanya semuanya tidak ada yang dirijen, tadi saya pikir ini agak susah. Tadi usulannya Bung Semi malah BUMD energi abadi Maluku Abadi sebagai lokomotifnya lah begitu untuk semua ini. Tapi ini harus dituangkan dengan jelas sehingga kita tahu. Dan dia tanggung jawab tahu dengan konsorsium yang ada, dengan kewenangan yang khusus, dia akan lebih concern. Mungkin Pak Anton bisa memberikan tanggapan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi tugas kami terutama sebagai perencana di daerah, kalau tadi sudah terungkap banyak hal yang dibicarakan. Ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Seperti misalnya tadi Pak Semi mengatakan bahwa Prof. Yan mengatakan secara, dia tadi bilang outspoken. Pokoknya jelas bahwa mungkin jangan-jangan itu sunset. Sebenarnya itu bukan pertama kali yang dibicarakan. Tapi beberapa seminar sebelumnya ataupun pembicaraan-pembicaraan sebelumnya sudah mengangkat isu itu. Dan selalu terbagi menjadi berbagai pandangan. Ada yang sangat optimis, gas masih digunakan ke depan. Ada juga yang mengatakan bahwa faktor-faktor itu bisa saja terjadi sebagai sesuatu yang sunset ke depan. Tapi saat ini posisi kami masih ya dikatakanlah sebagai, kalau mau dikatakan tadi tidak langsung pasti determinan, masih ada juga probable. Oleh karena itu kita tidak hanya merancang secara pas seluruh sumber daya Maluku ke Masela, tidak. Karena itu lumbung ikan nasional menjadi penting, karena itu rempah-rempah menjadi penting, karena itu para wisata menjadi penting, dan berbagai bahkan kita merintis ke industri finance dan lain-lain, itu sementara kita buat. Karena bertumbuh kepada suatu sektor unrenewable itu sangat riskan. Sehingga cara berpikir kami sebagai perencana dari daerah melihat itu sebagai sesuatu yang segala kemungkinan dapat terjadi dan pasti tidak dapat dikontrol oleh kita. Saya selalu mengawasi pergerakan foreign exchange dan juga harga-harga gas yang terjadi. Mudah-mudahan dan saya sampai saat ini masih punya optimis bahwa momentum itu akan kita
kita raih, betapapun mungkin itu sedikit, ataupun juga perkembangan pasaran itu banyak. Nah, semua itu kita antisipasi. Dan saya sangat setuju juga tidak bisa pasti untuk menentukan itu. Karena itu semua itu dilihat dalam perspektif probabilistik. Nah, yang kedua adalah kami juga menjaga supaya jangan terlalu keseimbangan antara jangan terjadi euforia yang berlebihan dan juga dengan kita harus realistis. Kita bertanya, apakah sekarang kita sudah memiliki plan of development di tangan? Belum. Apakah kita sudah tahu industri turunan apa yang akan tumbuh di sana? Belum. Hingga jika analoginya adalah sebuah kita sebagai pemegang kendali utama untuk merancang industri di sebuah perusahaan dan kitalah yang membuat itu, maka perencanaan-perencanaan itu akan lebih pasti. Namun ini terjadi adalah kita bagian kecil dari sebuah perusahaan besar yang memiliki planning tersendiri dan berhadapan dengan faktor-faktor yang mungkin juga mereka tidak bisa kontrol ke depan. Sekalipun hal-hal, dan oleh karena itu sangat penting untuk kita tetap mengacu kepada hal-hal yang pasti. Plan of development, hal-hal kemana industri itu, turunan itu akan bekerja. Yang saat ini terjadi adalah MOU dengan industri pupuk dan lain-lain. Tapi semua itu belum tentu terjadi. Yang ada adalah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Namun ke masa depan tidak pasti dengan masa lalu. Karena itulah pekerjaan kami sebagai perencana di sini, memisah-misah antara faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Yang kedua adalah mencegah sesuatu hal yang terlalu euforia dan tidak terlalu euforia. Dan tidak, karena kalau terlalu euforia, itu berbahaya. Apalagi kalau pendekatannya masuk kepada politik yang kurang realistis. Sehingga seluruh sumber daya diarahkan menyekolahkan orang dengan jumlah yang sedemikian besar misalnya. Tetapi ternyata yang akan diserap bukan bidang tersebut di titik dengan jumlah yang ini yang saya maksudkan. Bahwa jangan juga kita terlalu memaksakan sebuah perencanaan yang sangat pasti di tengah hal-hal yang belum tentu terjadi ke depan. Sehingga apa yang bisa kita kontrol, yang tadinya saran-saran real seperti tadi kita harus melakukan perencanaan komprehensif, partisipatif, dan lain-lain, itu memang saat ini sementara kita usahakan. Dan kalau dikatakan siapa yang mengontrol semua ini, kita harus awali semua itu dengan perencanaan yang sistematis. Yang kita lakukan, kita pisah-pisah antara wewenang yang tadi mungkin sudah dikatakan oleh Pak Semi, bahwa di mana bagian internasional yang tidak bisa kita kontrol, mana bagian pemerintah pusat yang bisa kita lobby, dan kita berbicara duduk bersama-sama, sekalipun faktor kontrol itu tidak bisa kita penuhi secara penuh, dan mana provinsi yang kita bisa kontrol secara penuh, dan bagaimana bermitra dengan kabupaten yang mungkin juga tidak bisa kita kontrol secara penuh. Nah, ini yang sementara kita lakukan dalam suatu sistem yang namanya dengan sistem perencanaan. Nah, inilah yang akan menggerakkan kita menuju ke sana dengan indikator-indikator yang sebenarnya merupakan pendekatan-pendekatan yang belum pasti, tapi kita usahakan untuk itu mendekati itu dengan cukup realistis. Sehingga katakan bahwa siapalah pemegang semua ini, menurut kami adalah dimulai dari suatu sistem yang pasti dalam suatu dokumen-dokumen yang baik, dan sehingga distribusi kewenangan dan faktor-faktor yang dikontrol dan tidak dikontrol itu dapat kita pisah secara jelas, kemudian kita berdasar kepada tujuan-tujuan yang jelas, itulah titik startnya, sehingga semua kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi kita sampaikan, dia bisa diredusir dengan hal-hal yang lebih baik. Dan itu sudah dimulai dari dulu, walaupun kadang-kadang jika kita lihat ke belakang, jangan-jangan ada sedikit euforia, dan kita ke depan harus memperbaiki itu. Dan juga yang saya tekankan di sini, semua itu harus tersistem, masuk dalam sistem yang tidak lekang oleh waktu dan tidak tergantung kepada person, siapapun pemimpin, siapapun yang mengendalikan. Nah, saya kira ini yang sementara kita usahakan dengan sangat baik untuk mengontrol semua itu ke depan. Demikian Pak Iwan. Terima kasih Pak Anton. Mungkin barangkali saya ingin mempertajam sedikit lagi bahwa bayangan saya kalau pekerjaan yang begitu besar, mesti ada orang-orang profesional sebagai pendamping yang selalu
menemani dan juga menjaga agar blueprint yang dibuat itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Karena kalau tidak barangkali mohon maaf karena dengan begitu banyak pekerjaan di pemerintah, hal-hal yang begitu banyak di luar ini tidak akan terhandle. Poinnya seumpama masalah infrastruktur itu mungkin harus ada konsultan satu atau dua konsultan yang benar-benar kompeten harus mendampingi. Lalu masalah pembukaan lahan baru dan juga buat pembukaan perumahan baru buat masyarakat, mesti ada konsultan satu yang juga mendampingi, menjelaskan ke masyarakat, menjelaskan ke pemerintah. Begitu bidang-bidang lainnya. Sehingga ini termanage dengan baik, sehingga beban semuanya tidak ada di Pemda begitu, sehingga menjadi berat. Karena ini kan proyeknya besar sekali, ratusan triliun. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan buat orang-orang profesional yang menatanya? Saya masih ingat ketika Malaysia memindahkan Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu begitu banyak profesional yang di-hire untuk tenaga konsultan untuk mendampingi, lalu yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Nah ini juga seharusnya seperti itu. Taruhlah umpamanya masalah pendidikan, itu juga tidak akan gampang. Kalau tidak ditermanage dengan baik, bahwa pada saat proyek ini berjalan berproduksi, maka anak-anak dari keluarga yang bekerja di situ yang punya bayar kebutuhan duitnya cukup, dia tidak akan meletakkan keluarganya di situ. Dia akan meletakkan keluarganya di Ambon atau di daerah yang mutu pendidikannya lebih baik. Nah itu yang harus dipikirkan, bahwa perlu pendampingan. Lalu bagaimana upgrade kondisi yang sekarang katanya masih terbelakang itu berpindah seketika ke lompatan-lompatan yang besar. Nah ini bayangan saya, Pak Anton. Mungkin Pak Anton punya tanggapan. Saya kira itu sampai di titik situ kita sama-sama setuju. Dan itu sudah dimulai. Misalnya yang tadi dengan dikatakan oleh Pak Acu tentang mereka bekerja dengan sebuah lembaga, itu adalah profesional. Itulah profesional. Itu bukan Pemda. Yang membantu Pak Acu dan juga dengan kita, kemudian merancang yang tadinya dengan OPD itu adalah profesional. Tetapi yang saya tangkap dari Pak Iwan sekarang, mungkin ke depan harus lebih banyak, menyangkut lebih komprehensif, lebih banyak, dan saya kira itu adalah hal-hal yang sangat baik untuk kita perhatikan ke depan dan harus dilakukan, Pak Iwan. Demikian Pak Iwan. Saya ke Pak Prof Yan. Prof Yan, dari berbagai diskusi ini kita bisa nangkap bahwa poin saya adalah kalau Pak Prof Yan melihat pada saat persiapan di daerah lain, apakah itu di Bontang atau persiapan polusinya, apakah saat ini kita sudah on track atau belum? Karena saya juga masih, buat saya karena tidak punya pengalaman, bahwa 6 tahun ini katanya masih dalam tahap planning, gitu. Belum do something gitu. Artinya tahun 2023 baru mengerjakan sesuatu. Gitu. Padahal banyak pekerjaan seharusnya bisa dicicil dari depan sehingga tidak membuat pekerjaan menumpuk di belakang. Menurut Pak Yan gimana? Ya, saya tidak begitu tinggi persis ya proses yang terjadi dari, kan kalau nggak salah dulu waktu masih rencana awal di offshore, PUD, FIID dan sebagainya sudah dilakukan. Nah sekarang kemudian dengan keputusan pemerintah jadi onshore itu, kemudian hal-hal itu mungkin perlu direview lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah apakah ini onshore atau offshore itu mungkin nanti Pak Direktur bisa memberi penjelasan lebih lanjut ya, bahwa ini kan untuk yang sekarang ini ada FPSO ya, floating processing and storage and offloading gitu ya. Nah, apakah ini berarti dengan adanya ini bahwa dia 80% tetap di offshore gitu dengan FPSO itu, dan kemudian yang 20% itulah yang di darat terutama untuk kondensat dan sebagainya. Nah ini tentu saja karena saya bukan ahli mengenai masalah, tapi yang saya dengar bahwa jenis natural gas yang ada di Masela ini akan lebih ekonomis kalau memang diprosesnya secara offshore ketimbang di onshore katanya untuk produk-produk turunannya. Nah ini tentu terkait juga tentu saja pada proyeksi-proyeksi SDM dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengusulkan sesuatu yang sifatnya lebih
pragmatis terkait juga dengan energi dan juga isu-isu tadi itu memberdayakan masyarakat, pendidikan jarak jauh dan sebagainya. Kenapa enggak kita katakanlah mulai dari sekarang, mungkin sesegera mungkin itu isunya adalah demokratisasi energi. Jadi kita memberikan sumber-sumber energi di pulau-pulau kita di Maluku itu dengan menggunakan LNG. Sambil kita mempersiapkan nanti kalau masalah sudah berproduksi. Nah, LNG-nya bisa kita dapat dari Tangguh. Tapi kita tentu tidak menggunakan LNG yang besar, tapi misalnya dengan mini LNG, katakanlah 1 megawatt, 10 megawatt, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ada penyiapan infrastruktur dasar dalam rangka tadi mempersiapkan baik itu SDM maupun juga kecerdasan dari masyarakat, pendampingan dan sebagainya, upaya-upaya untuk mengangkat dan memberdayakan masyarakat itu, terutama satu sudah yaitu kita menyiapkan dengan infrastruktur berupa energi gitu ya. Ya karena kan saya kira kita punya LNG ada di Tangguh, jadi sambil kita membiasakan kultur untuk masuk ke LNG tadi itu, manakala nanti Saum Laki sudah siap untuk processing energi LNG kondensat dan sebagainya, kita sudah memasuki itu dulu, sudah curi start lebih dahulu kira-kira begitu. Nah ini saya pikir mungkin usulan praktis begitu. Jadi dengan saya kira untuk mini LNG di Surabaya juga bisa, atau kita juga bisa mengadopsi teknologi dari Norway dan sebagainya untuk kenapa kita tidak mencuri start itu sambil kita tetap kita berasumsi bahwa katakan dalam 10-15 tahun yang akan datang pasar global dari harga gas ini tetap masih bagus, walaupun mungkin katakanlah tidak sebesar proyeksi katakanlah good scenario seperti disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi ya. Tapi kita tahu sambil kita bersiap-siap mempersiapkan transformasi masyarakat tadi dari berbasis nelayan tradisional dan juga mungkin petani nasional masuk kepada yang lebih modern dengan mempersiapkan atau membangun infrastruktur energi yang memang sesuai dengan kebutuhan, dan setelah itu human capital kita itu ditingkatkan sambil kita mempersiapkan 2027 begitu. Jadi kita tidak nunggu dulu 2027 tersedia LNG-nya baru kemudian kita distribusikan dengan itu, tapi kita menggunakan dengan sumber LNG yang sama tetapi kita gunakan dari Tangguh, tinggal nanti mungkin konversinya aja dengan menggunakan LNG dari Masela begitu. Jadi ini mungkin yang bisa kita lakukan sekarang, dan saya kira juga investasinya juga tidak terlalu besar untuk membangun mini LNG tadi, sehingga distribusi daripada energi itu sudah bisa kita lakukan sekarang tanpa harus menunggu 2027 tadi itu. Barangkali itu secara praktis barangkali ini atau pragmatis. Ya, saya setuju barangkali ada beberapa bagian yang sudah bisa kita curi start. Taruhlah gas itu bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga orang-orang Maluku gitu. Artinya kenapa tidak dari sekarang dibangun piping di kota Ambon gitu. Artinya gas-gas masuk ke rumah-rumah. Karena di Jepang itu semuanya gas-gas sudah masuk ke rumah-rumah. Mereka tidak punya gas. Mereka malah beli dari Indonesia dari mana-mana. Nah, jadi pada saat Blok Masela produksi, kita orang Maluku yang pertama kali menikmati tentu dengan harga yang mungkin lebih kompetitif, yang lebih murah daripada yang LNG yang sekarang dipasarkan di luar. Poin-poin ini mungkin bayangan saya merupakan keberpihakan kita terhadap hasil daripada Blok Masela ini. Salah satunya barangkali. Jadi tidak hanya concern di proyeknya, tapi setelah produksi itu apa? Kalau seandainya setelah produksi baru kita mulai bergerak, barangkali kita kehilangan momentum juga. Itu satu. Yang kedua, Bung Semi, dari berbagai diskusi ini, saya tuh belum juga melihat bahwa sebenarnya secara organisasi besarnya itu apakah sudah cukup baik ataukah perlu perbaikan di sana sini, karena saya bekerja dalam bidang industri besar sama orang Jepang itu mereka punya suatu manajemen clear gitu. Ada satu orang top yang bertanggung jawab, lalu ke bawahnya seluruh bagian-bagian itu
dikonfirm oleh berbagai banyak orang. Poinnya adalah bahwa karena kita tahu bahwa taruhlah diberikan pada Pemda atau Bapeda gitu, mereka punya banyak pekerjaan, banyak sekali bagian harus dipikirkan juga, gitu. Tidak hanya sekedar blok masalah. Harusnya ini harus ada suatu manajemen yang independen, tetapi bertanggung jawab kepada Bapeda yang mengurus ini. Gitu. Menurut Bung Semi mungkin punya tanggapan lain terhadap apa yang kita diskusikan hari ini? Yang pertama, saya lupa memberikan tambahan penekanan bahwa salah satu lesson learn yang kita mesti dengar justru dari Bung Irwan sendiri, karena yang saya kenal Bung Irwan adalah sepanjang hayat karirnya dan terlihat dari postur beliau itu berpuluh tahun bekerja di industri Jepang di Toyota. Jadi memang itu lesson learn yang di depan mata saya begitu. Nah, saya membayangkan dalam konteks Jepang apa yang disebut dengan Japan Incorporated, kebersamaan seluruh segmen Jepang. Dulunya alat perang di-convert menjadi alat ekonomi, go global, sekarang kuasai dunia. Nah, Maluku Incorporated itu juga mesti mulai ada begitu. Dari kepala Bapeda tadi, saya menangkap bahwa beliau merasa tangannya juga tidak leluasa bergerak. Perencanaan beliau punya parameter clear, tapi how to aksentuasi, how to deliver, how to magnitude, that's the problem. Nah, ini persoalan kita di Maluku. Saya bahkan khawatir jangan sampai kita punya semacam rasa percaya diri itu tekor gitu ya, untuk exposure diri kita keluar gitu. Pada tadi Prof. Yan sudah menyampaikan ada banyak, saya bahkan bukan cuma soal arsiran, tapi memang we are blessed gitu loh Pak. Kita mesti bersyukur itu bahwa we are blessed. Oleh karena itu orang Maluku mesti berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur, dan lain harus gandeng-gandeng lain. Saya pikiran-pikiran dari Mbak Shan ya, itu luar biasa. Waktu Kongres Masyarakat Maluku di Maluku, saya mengatakan saya tidak tertarik bicara kabinet. Karena anggota Maluku masih kabinet juga tidak akan menyelesaikan soal. Saya punya concern database orang Maluku untuk diajak bareng-bareng. Maluku Incorporated. Kenapa? Karena simple aja, yang mesti kita selamatkan itu paling tidak cuma 3. Yang pertama jumlah orang di Maluku 2,8, itu boleh dibilang cuma satu kecamatan di Jakarta, atau bagian dari Jakarta Selatan. Yang kedua lingkungan hidupnya, dan sekarang banyak teknologi untuk itu, dan pemanfaatan itu yield kita, ikan kita atau whatever Pak, di kepala Pak Bapeda itu di luar, curiga saya baru cuma angka 10%. Artinya apa? Yang the rest itu masih alam sendiri taking care their self gitu. Belum ada tangan-tangan yang terlalu jauh. Thank God bahwa itu juga bagian dari tantangan teknologi, sehingga kayaknya kita saving 50 tahun ke depan, karena belum banyak tangan-tangan nakal masuk ke dalam Maluku, karena challenge-nya itu luar biasa begitulah. Repot ke Maluku tuh nilai keekonomian yang tadi disampaikan oleh Prof. Yan itu, mencari-cari titik keseimbangan ekonomi supaya kita jualannya agak enak, orang mau cepat datang, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Dan yang ketiga wilayahnya. Dalam konteks Masela di era kami itu, bahwa kenapa itu menjadi penting Masela dikembangkan, karena tidak ada gelaran pasukan di bagian selatan kita di bawah. Sehingga dialokasikan bahwa dari konteks Masela itu akan ada gelaran pasukan perbatasan kita ke Australia yang kosong melompong. Sehingga lalu belakangan kemudian sekarang di Jasira itu sudah mulai digelar pasukan di areal itu gitu loh Pak. Di samping soal Pak Diru tahu percakapan tentang kenapa nggak diproduksi saja di Darwin, kumpul bareng antara Tangguh Abadi, kemudian Sunrise di Gap Timur, dan satu part di Darwin, taruh aja di Darwin begitu loh. Ada pikiran bergerak seperti begitu. Nah, oleh karena itu memang yang mau dibilang semua kita ini jingkal-jingkalnya nggak bisa sesederhana itu begitu. Jingkalnya mesti complicated. Tapi complicated itu mesti dibikin menjadi tersimplifikasi sehingga bisa jalan. Nah, saya sependapat dengan Prof. Yan, finally mesti ada trainingnya. Pak Irwan di luar kepala soal ini. Bahkan saya berharap lain kali Bung yang mesti membicarakan how to deal with the Japanese company gitu ya.
yang tadi rejim misalnya coba berpindah kita mulai migrasi betul menjadi pindah ke rejim gas misalnya begitu yang tadi Bung bilang itu. Yang tadi dibilang oleh Prof. Fian, kita training dulu aja. Bikin ada satu initial project paling tidak di MTB dan MBD, moving migration. Makanya saya nggak berani pakai transformation, saya pakai akselerasi saja. Karena kalau transformasi terlalu jauh gitu ya. Sehingga betul-betul kita bisa punya titik start. Patut diingat dalam migas itu ada disebut dengan DMO, Domestic Market Obligation. Ada jatah 25%, 30% hak domestik. Kalau satu waktu harga turun, nggak apa-apa. Dengan tadi dibilang oleh Pak Kepala Bapeda, dealing dengan pemerintah nasional karena masih NKRI, otherwise something happen, yaitu subsidi kalau harga turun, tapi dipakai untuk kemaslahatan rakyat kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar. Bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Jadi nggak ada masalah. Tapi ada big picture yang clear gitu loh. Situasi ini kita main. Alternatif ini kita ada. Alternatif 2 kita ada. Alternatif 3 kita ada. Nah, migrasi ini mesti mulai dibikin. Jadi rejimnya, ya katakanlah berpikiran rumah kopi Lampung, bahwa di Arab itu, let's say, orang nggak bayar minyak. Kira-kira gitu loh. Bensin itu hampir bagi rakyat itu nol. Karena memang ambil dari perut buminya sendiri gitulah. Nah, yang kita mesti tekankan tadi oleh Kepala Bapeda, jangan sampai kemajuan Maluku itu seasonable gitu loh Pak. Tergantung dapat pimpinan bagus maju. Kalau kurang bagaimana? Ada semangat, oke. Tidak ada semangat bagaimana? Pemerintah Jakarta pro bagaimana? Hasil pemilu tidak pilih presiden terpilih kena gitu loh. Jadi jangan kena season gitu loh Pak. Tapi kita punya drive sendiri. Dan jumlahnya pertama selamatin cuma 2,8 juta 8 juta orang. Sorry, 2,8 di Panton ya. Kita punya penduduk ya. Izin Pak. 1,8 Pak Sem. Oh sorry, 1,8 Pak ya. 1,8. Ya, izin Pak, berpikiran rumah kopi Lampung Pak, yang kita perlu selamatin ini 1,8 orang aja Pak, 1,8 juta Pak. Jangan kita sampai pikir kita selamatin 38 juta orang Jawa Barat. 1,8 Pak. Ini adalah betul-betul fenomena ayam di lumbung padi Pak. Jangan KO Pak. Nah saya mesti bilang saya bangga buat Maluku MEA, karena Pak Dirut itu sudah person yang sangat tepat. Saya bukan person yang tepat pada waktunya. Pak Anton tahu itu, Sekda tahu, semua tahu. Saya sebenarnya ya apapun untuk Maluku saya pasang badan. Tapi sebenarnya Pak Acu itu udah paling tepat. Sehingga bagi saya, biarkanlah beliau juga disiplin di tempat beliau. Yang tadi beliau bilang betul Pak, dalam Tangguh itu jadi anak-anak Papua nggak apa-apa kasih masuk situ, keluar sekarang sudah bisa operate otomatisasi di Bintuni itu kita udah tahu skimnya gitu loh Pak. Jadi nanti jadi juga lah Pak. Tapi nggak cukup dengan 200 orang, tidak cukup dengan 2.000 orang. Rejim Maluku yang banyak itu tadi sampaikan oleh Kepala Bapeda perlu diekspose. Supaya kita tahu kalau kita mau masuk di pariwisata bagaimana, kita mau, jadi misalnya, apakah perlu bikin lapangan golf segera di NTB? Contoh kasus. Jadi pariwisatanya dapat, Jepang juga main golf di situ. Misalnya contoh gitu loh Pak. Tapi dia mesti start sekarang Pak. Kita nggak bisa bilang bahwa tunggu dulu Jepang maju baru kita bikin. Kita jemput saja, kita expose karena justru mereka menggunakan kita untuk prolong sesuatu. Curiga saya jangan-jangan ditunggu hasil 2024 berbeda, sehingga PUD-nya berbeda lagi. Karena tadi dibilang oleh Prof. Fian itu demikian. Jadi sekarang tidak purely 100% moving ke darat. Ada tetap juga aspek offshore-nya. Karena kombinasi nilai keekonomian tidak akan sampai kalau skimnya itu seluruhnya di onshore. Sehingga akan ada sebagian tetap di offshore. Nah, kalau 2024 rejimnya berbeda, itu bisa berubah, Pak. Kebijakannya bisa berubah, Pak. Yang sekarang itu kemudian bubar jalan lagi. 2024 itu kurang dari sekarang cuma 3 tahun, Pak. Nah, dari sisi itu, daya mampu lobby Maluku dan performance Maluku di Jakarta juga sangat penting. Dan itu harus menggunakan tangan semua anak Maluku untuk bisa bersama-sama apa yang disebut dengan baku gandeng, baku tolong, baku sayang antara anak Maluku, lalu kita bisa jalan. Saya kemarin bilang buat Pak Irwan mau bikin apapun di Maluku dengan sok mau menguasai sendiri Maluku, taruh 1,8 juta orang tidur di Laut Banda, tetap jaraknya satu dengan yang lain adalah 1 kilo, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak.
Jadi mesti dia lepas dari pendekatan personal. Mesti system building, nothing personal. Nggak bisa politik masuk di sini, Pak. Dalam pengertian politik untuk kepentingan kelompok dan person. Kepentingan politik dalam konteks Maluku, yes. Tapi dia melingkupi, dia melintasi semua, Pak. Sekarang misalnya contoh, Pak, dari sisi lain hal kecil sudah pasti dikerjakan oleh Pemda sekarang. Pemda lagi kerjakan itu. Selesaikan juga adalah proses, katakanlah walaupun situasi lagi sulit, semua tahu, saya tidak bermimpi, tapi lapangan kerja. Supaya banyak juga generasi muda Maluku, jangan melulu masuk ke politik, tapi bergerak ke dimensi-dimensi yang lain. Karena sekarang globalisasi, you bisa sekolah sampai kemana saja, you bisa jadi apa saja. Karena kalau semua anak bagus tumplek di politik, percakapannya menjadi sangat politis. Sehingga generasi muda kita itu berbicara tentang masa depannya repot, itu disimplifikasi, seakan-akan besok sudah ada di depan mata kita. Pemerintah dan Pemda juga jadi setengah mati melihatnya. Jadi intinya adalah memang mesti pendekatan komprehensif yang Ibu Shane tadi sampaikan, tali temali berbagai hal itu sangat complicated. Walaupun tadi saya mengatakan 1,8 juta, tapi for sure sangat complicated. Tapi dalam konteks komplikasi itulah, saya terlalu yakin Maluku sangat diberkati untuk bisa menjadi hebat ke masa depan. Jadi saya sama sekali tidak pesimistik, Pak Irwan, sama sekali tidak. Saya sangat optimistik, saya mendukung Pemda, saya mendukung BUMD, Prof. Yan ada di sini, kita mesti bangga, Ibu Shane kita mesti bangga, dan Pak Irwan sendiri person yang amazing bagi saya. Saya tahu kita dua, Pak Irwan adalah contoh yang baik tentang profesionalisme itu sendiri. Jadi exposure Maluku yang perlu Pak Kepala Bapeda, Pak. Perlu mulai start exposure, Pak. Berbagai perencanaan yang baik itu mesti berani tampil lalu kita jual, Pak. Karena semua proyek, Pak, itu sudah paling minimal 10 tahun baru bisa melahirkan sesuatu yang berbentuk, Pak. Whatever project, Pak. 5 tahun itu baru kita mulai start untuk mengatakan kita lanjut atau kita stop. The rest 10 tahun baru kita mengatakan we are stable and then we would love to make it more. Exposure Maluku di tingkat nasional dan internasional sangat perlu, tapi bukan untuk buang-buang uang, not just for the sake of promotion, but something which is also ready on the ground. Lalu kita mix semua pada waktu bersamaan, bertumpu di perencanaan, tali temali, akselerasi, dan syukur-syukur transformasi itu berjalan. Makasih Bung Irwan. Ya, kasih Bung. Mungkin kita sudah hampir sampai di ujung-ujung. Beta mau ke Ibu Shane dulu. Ibu Shane, kita di Maluku pernah punya pengalaman yang pilu lah begitu. Terjadi disharmoni yang mengakibatkan tercerabutnya rasa kebersamaan pada saat ini. Ada proyek besar kita berharap tentu menjadi pemersatu kita berharap bisa menjadi pengikat lagi yang lebih kuat lagi, yang sekarang sudah clear dan jadi dulu, tapi ini lebih kuat lagi. Jangan sampai ini menjadi juga bakal ada nanti bahwa ketimpangan yang ada di lapangan terjadi, karena akan banyak orang eksekutif yang datang ke sana dengan ekonomi yang lebih baik dengan masyarakat setempat, akan terjadi kelihatan kesenjangan dan lain-lain. Itu secara sosial memberikan potensi terhadap gejolak-gejolak kecil lah di lapangan. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya bisa menanggulangi itu dari jauh-jauh hari? Terima kasih Bu Irwan. Nah, saya melakukan penelitian di Maluku Utara tentang transformasi ekonomi yang berdampak pada konflik Maluku ya. Jadi memang setiap perubahan dalam pembangunan yang terkait dengan proyek multi corporation dan ada uang itu pasti menimbulkan gesekan. Jadi untuk itu memang sangat penting untuk meletakkan masyarakat di dalam proses perubahan itu sendiri. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana prinsip partisipatif, demokratisasi, termasuk ide-ide pragmatis yang diusulkan oleh Prof. Yan, itu sebenarnya sangat menarik untuk mulai dikemas, di mana prinsip-prinsip budaya dari kegotoroyongan, ya, program SASI, program budaya, program kebersamaan itu masuk di dalam cara untuk mengimplementasi, membangun organisasi masyarakat yang kuat. Nah, karena metode untuk konflik itu kan selalu bersifat mikro, terjadi di satu kelompok di mana
proses penghancuran kesatuannya bisa dipaksakan ya. Nah, jadi dan itu adalah yang kita terlihat di konflik Maluku maupun di Maluku Utara ya, fenomenanya mirip ya. Jadi karena itu sangat penting untuk menjaga kohesi dari masyarakat. Nah, kohesi masyarakat bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana, penggantian lahan dan pembangunan rumah mereka. Nah, ini kalau menggunakan konsultan, mungkin bisa secara pragmatis didorong untuk memikirkan bagaimana model rumah yang menghadapi climate change ya, perubahan iklim misalkan. Sehingga mereka dipersiapkan untuk berpikir secara holistik dengan lingkungan. Jadi tidak hanya ekonomi tapi lingkungan dan sosial. Ini 3 hal yang sebenarnya bagian dari Sustainable Development Goal ya. Jadi perencanaan pembangunan berkelanjutan yang kita sudah mulai juga bersama dengan semua negara-negara di dunia dan akan dievaluasi tahun 2030. Kalau kita ikat agenda-agenda internasional masuk di dalam praktek lokal yang sudah sangat kuat, ini akan menjadi kekuatan Maluku sebenarnya. Dan pengalaman untuk mengatasi konflik disharmonik ya, itu dengan sendirinya bisa diatasi. Saya memfasilitasi dialog Maluku di Yogyakarta ketika proses itu tidak bisa terjadi di Maluku ya, di mana para raja datang ya, Musim dan Kristen, Bapak Gubernur datang dan Sultan. Nah, jadi sebenarnya ini satu potensi budaya yang sangat kuat. Sesudah ada dialog Maluku, kemudian proses perdamaian mulai bergulir, lalu dilepaskan atau diberikan kepada masyarakat sendiri karena mereka sudah punya agenda yang bersama untuk membangun Maluku, komitmen di tingkat akar rumput ya. Jadi transformasi organisasi ya di dalam prinsip adat ini tetap dipelihara dengan menyesuaikan pada hukum-hukum negara yang bisa mengakomodasi aksesitas mereka untuk masuk di dalam proses advokasi ya, mendapat kesempatan permodalan, mendapat kesempatan untuk perluasan market, pasar, pelatihan-pelatihan. Jadi tidak hanya mereka masuk di dalam pelatihan karena ada cooperative social responsibility dari Blok Masela, tetapi juga masuk di dalam perencanaan bersama di dalam pembangunan berkelanjutan tadi ya. Jadi ini sesuatu yang saya pikir adalah kesempatan untuk melalui lokomotif yang sudah dimulai ini akan menjadi penggerak ya, penggerak perubahan. Dan dengan demikian kemiskinan juga akan berkurang. Nah, perencanaan ke depan kemudian disesuaikan dengan human kapital yang akan dikembangkan dalam memfokus pada studi-studi yang khusus yang tidak ada di mana-mana, misalkan terkait dengan desain, terkait dengan marine conservation, dihubungkan dengan energi, safe energy ya. Jadi program-program itu nanti bisa menjadi pusat studi, mungkin dari Unpati ada cabangnya di Somlaki ya, jadi ada studi politekniknya ada di Somlaki, seperti itu, sampai meningkat mendapat kader-kader setingkat profesor ya, nah akan bisa membangun satu pendidikan yang lebih sustainable. Saya kalau di Laut Maluku itu merasa ini kekayaan, ada tarian tifa yang berbunyi memanggil-manggil kita dan kita menari bersama-sama di laut. Tapi itu bukan omong kosong, itu adalah sesuatu yang membuat Maluku harus bangga dan keluar mengatasi rasa tidak mampu atau rasa keterbatasan ya. Nah, dengan adanya ide-ide, memang ukuran-ukuran itu kan harus dibuat ya, seperti Pak Ida, ada kriteria
Di dalam perencanaan negara, dalam perencanaan program harus ada ukuran-ukuran. Tetapi ukuran-ukuran itu ada diakomodasi, dibungkus oleh visi. Bagaimana Maluku ke depan, apa yang diinginkan. Nah, sementara pemerintah sudah mulai berpindah dalam paradigma pengelolaan energi. Nah, kita harus menyesuaikan perubahan paradigma ini untuk menurunkan turunan-turunan dalam capaian-capaian yang akan dicapai ya, yang bisa dikontrol. Jadi saya pikir ketika kita bicara secara ide, kemudian diletakkan di dalam perencanaan, itu pasti akan bisa diukur, dan itu diukur per tahap kan dalam perencanaan jangka menengah, jangka panjang ya. Tapi 20 tahun ke depan apa yang mau kita inginkan ya. Jadi saya punya harapan besar bahwa kalau umur saya masih panjang, saya lihat Maluku itu bisa memberi kontribusi untuk perdamaian karena kerja-kerja alam yang membuat Maluku juga berdamai dengan alam ya. Jadi tidak merusak. Nah, satu usulan praktis juga seperti peternakan CB ya, rumput laut itu bisa mengurangi tingkat keasaman yang mungkin muncul dari ada eksplorasi pengeboran gas bumi ya. Jadi caranya peternakan rumput laut ini akan menolong dan prosesnya bisa dilakukan melalui kerjasama antara kelompok pengembangan, dan itu akan melestarikan juga bio laut lainnya ya. Jadi saya melihat ada banyak hal yang kita bisa coba untuk belajar perbandingan, misalkan di California atau di Jepang, bagaimana mereka mengatasi hal-hal untuk pelestarian lingkungan, vulnerable marine ecosystem ya, yang menjadi karakter dari pulau-pulau yang kemudian basis itu dibangunlah industri-industri lain ya, yang kemudian akan bermanfaat untuk mereka sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita sampai di ujung acara. Nanti saya mintakan untuk closing di masing-masing Bapak-Bapak dan Ibu. Pertama, saya akan minta dari Pak Yan dulu sebagai closing. Apa diskusi kita hari ini, apa yang menjadi catatan, dan juga apa yang harus kita tindak lanjuti secepatnya. Kira-kira begitu. Silakan Pak Yan. Ya, saya punya satu atau dua poin. Yang pertama, menggarisbawahi Pak Sam tadi itu bahwa we are blessed gitu ya, by the nature. Nah, tetapi di sisi lain kita adalah masyarakat bahari ya, kepulauan. Karena itu kita mungkin tidak terlatih atau tidak terbiasa atau bahkan masuk dalam budaya kita untuk tidak atau kurang berpikir industrial and large scale. Ya, berbeda dengan orang-orang kontinental. Nah, karena itu saya pikir untuk kita punya blessing baik itu ikan maupun gas dan sebagainya, itu harusnya kita bisa jadikan sebagai pengungkit ya dalam waktu singkat, dan kemudian tentu saja kita harus konversikan itu menjadi human capital, dari natural capital menjadi human capital dalam sesegera mungkin. Dengan kemudian ada tiga bidang fokus yang perlu kita ini kan. Pertama tentu saja technical skills and knowledge gitu ya, melalui pendidikan kejuruan, marine geology, geofisik dan sebagainya, dan science and engineering ya, itu pertama. Yang kedua adalah business and financial management gitu, supaya kita mengerti tadi bisnis dan berpikir secara corporate gitu. Dan ketiga yang sangat penting sekali saya kira adalah perlu untuk lebih menanamkan secara dini business leadership and industrial thinking behavior dari orang-orang Maluku ini, karena dengan begitulah kita bisa mengelola wilayah yang demikian luas dan kompleks tadi itu, dan dengan visi yang jelas. Karena tentu saja tadi kita bicara sustainability dan sebagainya, tetapi khusus mengenai mining dan energy sectors ini kan kita berlaku the law of diminishing values ya. Jadi pada saat kita memasuki masa-masa bulan madu gitu katakanlah,
kita betul-betul harus gunakan itu untuk kita bertransformasi atau migrasi, ya seperti Jerman dulu dia ada batu bara, tapi kemudian batu baranya habis, maka mereka kuat di dalam teknologi industri dasar, baja dan sebagainya begitu. Jadi saya kira human capital itu menjadi sangat penting, dan perencanaan kita tadi ada big view-nya, katakanlah dalam 10 tahun ke depan ini kita betul-betul kita fokuskan pada 2 atau 3 tadi itu, Masela, kemudian lumbung ikan dan pariwisata, dan dengan dasar bahwa bottom line-nya membangun human capital kita itu yang tidak begitu banyak sebenarnya jumlahnya, tapi itu bisa kita lakukan dengan manajemen yang concise dan terpadu. Saya pikir itu, Pak. Ya, betul bahwa kita sepakat bahwa human capital harus di depan untuk menggerakkan semua resources yang ada di Maluku ini. Terakhir nanti saya minta Pak Acu sama Pak Anton, saya ke Pak Semi dulu sebagai closing yang singkat. Pak Somi, silakan. Ya Pak Irwan, saya kira saya tidak banyak lagi. Bagi saya kebersamaan antar anak negeri Maluku sangat penting. Lain baku gandeng yang lain baku tolong yang lain. Harus hobi puji orang, harus hobi tepuk tangan buat sesama orang Maluku begitu. Jadi jangan discourage. Jadi ketua mesti dukung Pak Gubernur, ketua mesti dukung Pemda, ketua mesti dukung Pak Bapeda, teman-teman OPD, ketua harus dukung Bu MD, Pak Dirut dengan segala kerja keras, ketua harus dukung. Jadi kebersamaan amat sangat penting. Maluku Incorporated. Coba kalau anak Maluku satu dunia ini di mapping potensi-potensi yang ada, lalu kemudian ada perencanaan yang tertanggung jawab, saya kira kita bisa turun bareng-bareng untuk, karena kenapa? Beberapa angka kita itu angka yang asimetris dalam perspektif Jakarta. Nah, kita nggak bisa paksa Jakarta rubah paradigmanya, karena dia mesti pikir 33 provinsi yang lain. Jadi kita selalu angkanya kita selalu asimetris. Bayangkan provinsi jago, hebat, katakanlah tadi sumber daya, 1,8 juta penduduk. Ini dibawa ke demokrasi mau jadi nilai apa? 4 kursi, Pak. 4 kursi, saya nggak tahu di Senayan itu berapa komisi, 11 atau 12. Dia mau titip pesan ini kepada komisi lain, caranya bagaimana? Oleh itu kalau kita tetap bagian utuh NKRI, kita hormat pemerintah nasional, kita minta tolong, tetapi kemudian anak Maluku sendiri yang mesti bergerak bersama-sama mengatasinya. Niscaya fiskal terbatas, apa terbatas pun, moga-moga kita bisa mengatasi persoalan dan kita bisa membangun Maluku yang penuh berkah itu. Jadi kebersamaan sangat penting, Pak Irwan, antar anak-anak negeri Maluku untuk mendukung pemerintah daerah yang ada sekarang. Terima kasih. Saya sepakat sekali bahwa kebersamaan dan juga saling mendukung itu poin besar hari ini, bahwa siapapun yang sekarang di depan kita harus sama-sama mensupport, bukan sama-sama mencari kekurangannya, tapi menutupi kekurangannya apa yang kita bisa lakukan. Jadi ini pesan besar buat seluruh masyarakat Maluku hari ini, bahwa ayo kita bersama-sama membangun Maluku. Siapapun di depan kita akan sokong, siapapun yang bisa di belakang, silahkan sama-sama kita berdiri di belakang dengan rapi dan manis. Oke, sebelum ke Pak Acu, Ibu Shane dulu sedikit sebagai closing, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan dan Bapak-Bapak semua. Saya sangat menikmati diskusi ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya pikir yang paling penting sesudah konflik Maluku kemarin itu semua orang bisa bekerja gitu loh. Jadi dulu kecenderungan menjadi PNS itu jadi sudah enggak ada. Ternyata semua orang bisa berusaha. Nah ini adalah momentum untuk meyakinkan bahwa telah terjadi perubahan dalam cara memandang profesi, memandang apa yang harus dibuat dan dikelola ya. Jadi perspektif orang Maluku untuk mengerti tentang
kekuatan, kelemahan, opportunity, kesempatan dan ancaman itu sudah mulai terbentuk sesudah konflik. Saya merasa ini sangat menjadi titik masuk yang baik yang harus terus diteruskan, sehingga kewirausahaan sosial yang ada di menjadi satu teori ya itu sebenarnya sudah dipraktekkan di dalam kalangan orang Maluku pada waktu konflik terjadi. Jadi perlu diteruskan, jangan kewirausahaan itu terhenti karena ada agenda multi cooperation. Ya, ini harus hati-hati karena agenda multi cooperation bisa menghentikan keberanian orang untuk melakukan investasi pada diri sendiri dan kelompoknya. Jadi ini harus dijaga untuk mendorong terus kewirausahaan sosial, di mana kita mau berupaya, berusaha mengembangkan potensi lokal kita dan komunitas sekaligus. Jadi potensi lokal dikembangkan, tetapi komunitas juga bertumbuh karena pengembangan yang terjadi, bukan hanya karena komoditi yang kita menjadi tujuannya. Nah itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Syahmi. Kemudian Pak Acu, barangkali dari diskusi ini terbayang sekali beban berat yang ada di pundak Pak Acu sekarang. Kita semua anak-anak Maluku akan tetap mensupport apa yang bisa kita support. Mungkin sebagai closing dari diskusi hari ini, Pak Acu mau sampaikan apa? Silakan. Baik, terima kasih untuk acara closing ini. Saya sebelumnya menyampaikan dan menjawab sedikit atau menanggapi yang tadi Pak Yan sampaikan, bahwa kalau bisa memang kita sejak saya di BMD saya selalu melihat selain potensi gas masela itu ada potensi apa lagi. Jadi di BMD kami ini ada bidang-bidang usaha kami. Selain migas ada juga tambang, kemudian energi dan jasa penunjang. Jasa penunjang ini berkaitan sekali dengan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pada saat proyek, contohnya di Masela. Kemudian tadi ada rencana kalau bisa kita ada semacam training, misalnya ada gas di mana manfaatkan gas di Tangguh, bikin mini LNG dan sebagainya. Itu sudah saya lakukan dan ternyata selain gas Masela, kami punya potensi gas di Pulau Seram hampir separuhnya Masela. Dan itu temuan gas tahun 2012, mungkin kalau Pak Yan bisa nanti telusuri, nama lapangannya lapangan Lovin. Ini kita lagi usahakan. Kemarin kita udah coba launching, judul temanya adalah 500 megawatt dari Maluku untuk Maluku. Jadi saya tidak menunggu Masela, memang kita sama-sama menuju ke Masela, tapi ada potensi gas di Pulau Seram yang cukup besar, cadangan sekitar 2-3 TCF, itu yang saya manfaatkan. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama kalau ada gas, pasti butuh pasar. PLN sudah komitmen akan menggantikan HSD atau diesel dengan gas. Nah ini gas ini yang dari Pulau Seram yang akan kami manfaatkan, dan mungkin yang saya pikirkan juga bagaimana metode persis kayak Masela, tapi yang paling dekat ini program kami adalah menggunakan gas di Bula. Itu walaupun hasilnya minyak, ada gas ikutan, gas ASO. Gas itu bisa kita manfaatkan untuk Bula terang benderang menggunakan gas. Kemudian temuan gas lapangan Lovin 2012, kami masuk baru kami evaluasi ini kenapa nggak dikembangkan dari 2012 sampai saat ini. Ini kami sudah diskusi dengan SKK Migas, dengan Kementerian SDM, kemudian dengan PLN, dengan pihak-pihak terkait, Pertamina Gas, dan sebagainya. Ini kita akan secepatnya, kalau bisa ini jadi trace program untuk mengubah diesel menjadi energi gas untuk dimanfaatkan dari Maluku untuk Maluku. Itu tambahan saja, kemudian untuk closing, memang saya lihat diskusi ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi, mungkin juga bagi Pak Anton mewakili Provinsi Maluku atas nama Bapeda, sehingga harapan saya memang kita harus bersinergi. Tadi kata kuncinya Pak Semi, saya catat harus ada kebersamaan. Ibu Siane juga kata Sasi itu teringat di kepala saya terus, ujung-ujungnya kebersamaan. Ini mungkin yang Pak Irwan nanti jadi catatan penting buat
kami dalam waktu dekat bekerja sama dengan Pemprov Maluku, bagaimana secara bersama-sama kita bisa menuju proyek-proyek yang ada di Maluku, terutama Masela yang saya kira masih 5 tahun ke depan. Yang paling dekat adalah Lumbung Ikan Nasional. Kemudian Ambon Newport, ini di depan mata semua. Tahun ini Ambon Newport harus mulai bekerja. Lumbung Ikan Nasional targetnya 2023-2024 sudah harus selesai. Nah, kemudian tadi yang program saya internal 500 megawatt dari Maluku ke Maluku, ini saya sedang usahakan bagaimana secepatnya bisa terrealisir dengan kita memprioritaskan sumber daya manusia dari Maluku juga untuk Maluku. Itu saja, Pak. Ya. Jelas, terima kasih Pak Acu atas closing-nya yang benar-benar bisa menjadi catatan kita bersama bahwa finally memang kita sama-sama mendengar bahwa semua kita sama-sama berpikir bagaimana kebersamaan di Maluku dan juga keberpihakan kita terhadap masyarakat Maluku sendiri. Saya pikir dari tadi semuanya sudah clear, dari Pak Gubernur sampai dengan kita semua. Tinggal lagi adalah implementasinya. Tentu ini tidak mudah karena kita bergerak di dunia profesional, di dunia industri. Kalau keberpihakan tanpa didukung oleh teknologi, tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan, maka akan menjadi juga rusak itu apa yang kita harapkan itu. Finally, buat tutup hari ini, Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya, Pak Iwan, terima kasih. Pertama-tama kami harus sampaikan karena kita sama-sama sadari bahwa diskusi sore ini sudah memberikan berbagai perspektif dari berbagai latar belakang yang terlibat dalam diskusi ini, dan ini tentunya merupakan suatu yang memberikan masukan yang terbaik untuk kita. Nah, Pak Acu di Maluku Energy di MEA dan kami hari ini tentunya mendapatkan wawasan-wawasan yang diperkaya, dan saya kira sama kata kuncinya adalah ke depan harus ada sinergitas di antara semua orang, bukan hanya di antara kita yang saat ini berdiskusi, tapi semua masyarakat Maluku. Dan sinergitas itu bukan hanya dalam sinergitas profesi kita masing-masing yang menyatu, tapi ingat bahwa sinergitas untuk menciptakan ekspektasi seluruh masyarakat di dunia ini tentang Maluku yang positif. Karena dalam ekspektasi yang positif kepada Maluku itulah, maka seluruh orang yang terlibat di sini akan turut datang ke Maluku untuk membangun. Di dalam kami orang ekonomi itu latar belakang teoretiknya sangat kuat. Ekspektasi itu ketika terjadi di Maluku, singkirkan berbagai pandangan-pandangan perbedaan yang mungkin saja tidak konstruktif ke depan, tetapi kita bersama-sama sinergis dalam profesi dan keahlian kita masing-masing, namun juga sinergis dalam menciptakan ekspektasi yang positif tentang Maluku ke depan, supaya semua kekuatan dunia, bukan saja orang Maluku, dapat juga berkumpul di Maluku, karena mereka juga memiliki ekspektasi bahwa ketika mereka datang ke Maluku, maka mereka akan dapat membangun Maluku bersama-sama dengan yang lain. Demikian mungkin Pak Iwan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, hari ini luar biasa diskusinya, kita mendengar banyak perspektif, banyak masukan terhadap proyek blok Masela ini. Kami dari YouTube channel Sagu Salenteng 83 pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber yang sangat terhormat mau hadir di channel ini. Tetapi kami buat ini bakal kami infokan ke seluruh masyarakat Maluku. Kami berjanji juga akan membuat diskusi-diskusi lain yang memberikan masukan buat Maluku. Tadi ada beberapa poin yang sangat menarik, Maluku sebagai lumbung ikan dan lain-lain, atau masalah wisata yang Maluku punya alam yang luar biasa indah, tetapi belum tergarap, apakah itu infrastrukturnya, apakah itu lain. Mari kita bicara ke depannya. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir. Semua kita akan stabil lagi. Tadi Bu Shane katakan corona ini memberikan kesempatan buat kita belajar, menyiapkan diri untuk merubah paradigma berpikir orang Maluku
yang selama ini berpikir sebagian besar ingin menjadi pegawai negeri, sekarang udah bisa berusaha dan lain-lain. Itu satu transformasi yang sangat baik. Terakhir dari saya, barangkali terima kasih banyak juga, saatnya kita tutup diskusi hari ini tanpa sebuah kesimpulan yang bisa kami ambil, karena biarkanlah dia didengar oleh masyarakat, opini-opini seperti ini, dia dan masyarakat bisa mengambil kesimpulan sendiri apa yang kita bicarakan hari ini. Terakhir, terima kasih banyak sekali lagi Pak Prof. Yan, Pak Acu, Bung Semi, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Bu Syani, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Prof. Yana. Ya.